Selamat berjumpa kembali dengan Mojok di Pungta pada hari kelima bulan Januari 2023, hari Kamis biasa pada masa Natal. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51 dengan judul Hutan Sherwood yang Menakutkan. Orang kadang dinilai dari mana dia berasal. Sebuah daerah atau wilayah tertentu mempunyai konotasi tertentu pula. Misalnya, hutan Sherwood di Nottingham dikenal sangat menakutkan bagi para pejabat-pejabat, khususnya penguasa di Britania Raya pada abad ke-12-13 Masehi. Di hutan itu tinggal gerombolan para pencuri, penjahat, perampok harta kekayaan para pangeran. Mereka tidak segan-segan membunuh untuk merampok harta orang kaya. Mereka suka menebar teror bagi para penarik pajak yang korup dan menindas. Kehadiran Robin Hood membuat hutan Sherwood menjadi legenda. Robin Hood adalah julukan bagi veteran perang salib yang pulang ke Inggris. Dia kecewa dengan kondisi rakyat yang tertindas oleh para penguasa yang korup dan kejam. Robin Hood memimpin gerombolan para pencuri dan perampok di hutan Sherwood itu. Mereka mencuri harta para penguasa yang korup, dan hasil rampasan mereka bagikan kepada orang-orang kecil, miskin, dan kaum papa. Hutan Sherwood yang dikenal dengan stigmata negatif dengan kehadiran Robin Hood berubah menjadi wilayah yang melegenda. Namun, bagi para penguasa, Robin Hood dan hutan Sherwood itu identik dengan penjahat dan wilayah yang melawan orang-orang kaya. Para penguasa mengecap Sherwood dengan stigmata buruk. Begitu juga penilaian Nathanael terhadap kota Nazaret tempat Yesus tinggal. Dia bertanya kepada Filipus yang mengenalkan Yesus, "Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Menurut pandangan umum pada waktu itu, tidak ada yang bisa dibanggakan dari Nazaret. Tidak ada hal baik datang dari Nazaret. Cerita-cerita orang selalu negatif jika menyebut Nazaret. Tetapi Filipus meyakinkan Nathanael untuk membuktikan dulu. Jangan cepat-cepat menilai sebelum mengalami. "Mari dan lihatlah," kata Filipus. Yesus kemudian memandang Nathanael dan berkomentar, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus sudah melihat siapa Nathanael sesungguhnya. Dengan pandangannya itu, Nathanael dinilai sebagai orang jujur, apa adanya, suka blak-blakan tanpa tedeng aling-aling. Buruk dikatakan buruk, baik dikatakan baik. Dia tidak suka menjilat atau cari muka. Penilaian Yesus ini juga mengubah pandangan Nathanael yang awalnya meragukan. Setelah mengenal, ia menjadi percaya kepada Yesus. "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel," katanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah proses beriman. Dari tidak percaya, meragukan, kemudian terjadi perjumpaan dan pengenalan, terus memutuskan untuk percaya dan yakin. Nathanael kemudian bisa merumuskan imannya sendiri. Awalnya dia meragukan hal baik datang dari Nazaret. Kini ia berganti menyebut Yesus sebagai anak Allah dan raja orang Israel. Bapak, Ibu, bagaimana pengenalan kita kepada Yesus sampai saat ini? Apakah kita bisa merumuskan iman secara pribadi, ataukah kita hanya kenal Yesus melalui buku-buku, ajaran, pewartaan, katekis, guru agama, pastor, atau cerita orang saja?
kita belum ketemu secara pribadi dengan Yesus, maka kita juga belum mengenalnya secara mendalam. Sudah bisakah kita merumuskan secara pribadi siapa Yesus sesungguhnya bagi kita? Jangan-jangan kita kenal Yesus hanya di permukaan saja, belum mengenal sampai sedalam-dalamnya. Belajarlah seperti Natanael. Sekian, sampai jumpa, berkah dalam.